Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gidir PHG dari Universitas PGRI Yogyakarta. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah semester 5. Di sini saya kebetulan bersama rekan saya Milenia Rahmadinia mendapat tugas presentasi tentang Perhimpunan Indonesia untuk matkul sejarah Indonesia pada masa pergerakan nasional. Untuk pengantar, Perhimpunan Indonesia adalah sebuah gerakan yang dibentuk di Belanda oleh komunitas mahasiswa Indonesia, yang dimana awalnya hanya untuk sebuah organisasi untuk perkumpulan biasa, yang akhirnya lama-kelamaan organisasi ini berubah menjadi organisasi yang bahasanya awalnya hanya untuk kegiatan-kegiatan biasa seperti acara-acara seperti ini, acara pesta-pesta, akhirnya berubah menjadi organisasi yang bahasanya tentang politik. Bagaimana selengkapnya, mari akan saya jelaskan bersama rekan saya ya, setelah slide berikut ini. Berdirinya Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging di Belanda oleh mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Belanda. Dipelopori oleh Sultan kesayangan dan R.M. Noto Suroto, organisasi mahasiswa ini bersifat sosial budaya yang menaungi para pemuda Indonesia saat di Belanda. Jadi, Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Belanda dengan nama Indische Vereniging. Hingga pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan kata Indonesia. Nah, penggunaan istilah Indonesia ini menunjukkan sifat radikal yang menuntut Indonesia merdeka. Awalnya, organisasi Perhimpunan Indonesia bersifat sosial budaya, hingga Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia mulai meluaskan wawasannya kepada persoalan tanah air dan memasuki bidang politik sejak bergabungnya Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan E.F.E. Douwes Dekker pada tahun 1913. Pengaruh semangat nasionalisme yang dibawa oleh para pendatang baru pada tahun 1913 ini segera terlihat dengan diterbitkannya jurnal Indische Vereniging Hindia Putra pada tahun 1916. Organisasi Perhimpunan Indonesia sendiri sempat bersifat radikal saat Adolf Hitler menduduki Belanda. Kita langsung lanjut lagi ke slide ketiga, yaitu tujuan Indische Vereniging. Nah, tujuan utama Indische Vereniging ini adalah mengadakan pertemuan, seperti yang saya bilang tadi ya, pertemuan antara orang Indonesia dengan orang Belanda. Selain itu, sering diadakan acara-acara seperti acara-acara yang biasa ada di negara-negara di negeri Eropa sana ya, seperti upacara minum teh, upacara minum-minum, pesta dansa, acara dansa berkelompok, dansa pasangan, seperti itulah. Dan dimana orang yang berdansa ini pada organisasi ini adalah pergabungan antara orang Indonesia dengan orang Belanda. Nah, selain itu juga dilakukan pidato-pidato saat pertemuan berlangsung. Lalu sejak bergabungnya Cipto Mangunkusumo dan Ki Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara masuk pada tahun 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia, yang dimana awalnya sesuai yang saya bilang tadi, organisasi ini hanya sebagai untuk organisasi komunitas pertemuan berubah menjadi organisasi yang bahasanya pada masa depan Indonesia itu sendiri. Nah, mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah Perhimpunan ini masuk ke kancah politik, yang awalnya seperti yang tadi dibahas ya. Kancah politik itu dimulai dari politik-politik kecil hingga politik-politik yang bisa dibilang mulai menuju untuk pembentukan suatu negara baru sebelum organisasi-organisasi lainnya. Oke, kita lanjut ke slide keempat, yaitu lambang organisasi Indische Vereniging. Nah, lambangnya itu
bendera, tahu kan ya, bendera Indonesia warnanya merah putih. Nah, bedanya di lambang Indonesia Indische Vereniging ini memakai lambang kepala kerbau, bukan kepala banteng. Berbedanya itu, maksud dari kepala kerbau itu ada filosofinya. Nah, di sini tuh bisa dibilang dalam sesuai mendalami dengan jiwa bangsa Indonesia, warna merah memiliki arti sebagai warna atau lambang keberanian, dan warna putih yang ada pada lambang ini adalah kesucian, seperti suci, abadi. Nah, sedangkan gambar kerbau di bendera ini adalah lambang kesabaran, ketabahan, dan keberanian orang Indonesia yang berada di Belanda. Dari Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia diantaranya ada Ahmad Farhan Ar-Rasyid, Sukiman Wirjosanjoyo, Arnold Mononutu, Sudibjo Wiryowardoyo, Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo, Sastro Muljono, Abdul Majid, Sultan Syahrir, Sutomo, Ali Abdurrabih, dan Rekso Diningrat. Lalu organisasi ini pada akhirnya berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, setelah bergerak di bidang politik tentang pembahasan tentang negara Indonesia nantinya, dari sini organisasi Indische Vereniging ini dipimpin oleh Soekiman Wirjosadjojo pada tahun 1924. Organisasi ini diubah menjadi nama Perhimpunan Indonesia, yang awalnya organisasi menjadi pergerakan. Dari pergantian nama ini mempunyai arti strategis, karena dengan demikian telah muncul sebuah identitas baru bagi suatu bangsa yang ingin berdiri sendiri dan menjadi bangsa yang merdeka. Dengan kata lain, bangsa yang berdiri sendiri itu adalah bangsa yang independen dan menjadi bangsa yang merdeka, atau menjadi suatu bangsa yang atau membentuk suatu negara yang merdeka dari jajahan bangsa-bangsa Belanda atau bangsa Eropa. Nah, pada slide ini yaitu tujuan Perhimpunan Indonesia. Nah, tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu untuk berjuang dalam rangka untuk mencapai atau memperoleh suatu pemerintahan bagi Indonesia. Nah, yang hanya bertanggung jawab pada rakyat Indonesia. Maksudnya itu adalah yang bertanggung jawab pada pergerakan ini atau untuk mencapai tujuan ini adalah mereka yang tergabung dalam organisasi ini atau pergerakan ini. Yang awalnya pergerakan ini sebelumnya hanyalah organisasi sosial yang akhirnya berubah menjadi pergerakan nasional. Nah, selain itu, berhubung dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perhimpunan Indonesia juga aktif untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Maksud dari di kancah internasional itu sendiri adalah perjuangan para anggota Perhimpunan Indonesia yang berjuang untuk menunjukkan pada kancah internasional bahwa inilah kami orang Indonesia, untuk ingin mencapai tujuan, yaitu mencapai satu tujuan, yaitu mencapai kemerdekaan atau terbentuknya negara Indonesia yang makmur dari jajah-jajahan para bangsa Eropa. Oleh sebab itu, tujuan Perhimpunan Indonesia yang bisa dibilang kesimpulannya adalah untuk mencapai mendapatkan pemerintah Indonesia atau terbentuknya suatu negara Indonesia yang sempurna. 3 asas Perhimpunan Indonesia. 3 asas ini dibentuk pada saat kursi ketua organisasi diduduki oleh Iwa Kusuma Sumantri. 3 asas ini adalah: yang pertama, Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Yang dimaksud dengan Indonesia menentukan nasibnya sendiri adalah Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Ini dikarenakan Indonesia memiliki masa depan yang menjanjikan. Nah, untuk pencapaiannya maka dapat dilakukan dengan menyusun atau membentuk struktur pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Ini sebagai wujud tanggung jawab atas rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Nah, asas yang kedua, kemampuan dan kekuatan sendiri. Untuk menentukan nasibnya sendiri, bangsa Indonesia harus melakukannya dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Asas yang ketiga,
persatuan dalam menghadapi Belanda. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia harus bersatu dalam melawan Belanda. Oke, mari kita lanjut ke slide nomor 9. Nah, di slide nomor 9 ini saya akan memberitahu beberapa anggota dari Perhimpunan Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini adalah wakil yang nantinya akan menjadi wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama bersama Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Lalu ada R.P. Sosro Kartono. Anggota ketiga Raden Husein Diojo Diningrat. Anggota keempat Noto Diningrat. Lalu ada R.M. Noto Suproto. Lanjut lagi ke anggota selanjutnya yaitu Sultan Kasayangan Saripada dan Sumitro Kolopaking. Nah, anggota-anggota ini adalah tokoh-tokoh yang nantinya dimana tokoh-tokoh ini adalah yang paling terpandang, paling dikenal di pergerakan Perhimpunan Indonesia. Deklarasi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Pada tahun 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik. Karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi media cetak dan jurnalisme memiliki peran yang penting dalam menyebarkan manifesto politik ini. Ide-ide tentang persatuan, nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di Hindia Belanda. Dampaknya, ide-ide tersebut mempengaruhi organisasi pergerakan di tanah air. Kita lanjut lagi ke slide nomor 11. Pada slide nomor 11 ini berjudul Kejayaan Perhimpunan Indonesia. Di mana-mana yang namanya suatu kerajaan, suatu organisasi, suatu kelompok, suatu gerakan, pasti ada masa kejayaan tersendiri. Nah, kejayaan Perhimpunan Indonesia itu terjadi saat aktivitas Perhimpunan Indonesia atau dikenal PI semakin meningkat sejak bergabungnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dalam kepengurusan organisasi atau pergerakan ini. Mereka menegaskan bahwa tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia Merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama. Mereka juga mendapat dukungan internasional sehingga Perhimpunan Indonesia aktif dalam beberapa kegiatan-kegiatan organisasi yang menuju internasional atau secara internasional menentang penjajah juga dilakukan oleh gerakan ini. Lalu organisasi seperti Liga Demokrasi Internasional, Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial menjadi bagian dari Perhimpunan Indonesia atau menjadi bagian tim dengan Perhimpunan Indonesia itu sendiri. Lalu di baris selanjutnya, bahkan Perhimpunan Indonesia memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia sendiri. Banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional berdiri karena terinspirasi dari Perhimpunan Indonesia. Organisasi tersebut diantaranya seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI atau dikenal PPPI, lalu Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan juga Jong Indonesia atau dikenal dengan Pemuda Indonesia. Dikenal di tanah air, berita berdirinya Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda akhirnya sampai juga di telinga kaum nasionalis tanah air. Beberapa di antaranya menyikapi secara responsif dan segera melakukan tindak lanjut positif. Tindakan tersebut berupa kajian di dalam klub belajar yang dibentuk untuk merespon Indonesia Merdeka milik PI Algemeine Studi Club atau ASC yang didirikan oleh Soekarno di Bandung. Hanyalah satu studi klub selain Indonesia Studi Club atau ISC yang digawangi Dr. Sutomo di Surabaya. Kedua klub ini kemudian menjadi pendukung PI dari tanah air. Jadi, dikenalnya Perhimpunan Indonesia di
tanah air menyebabkan berdirinya atau menyebabkan para kaum nasionalis di Indonesia melakukan gerakannya untuk membantu PI. Salah satunya Algemene Studi Club atau ASC yang didirikan oleh Soekarno di Bandung. Lalu ada Indonesia Studi Club atau ISC yang digawangi oleh Dr. Sutomo di Surabaya. Pembubaran Perhimpunan Indonesia. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran Perhimpunan Indonesia atau pembubaran Perhimpunan Indonesia. Yang pertama, tidak seluruh mahasiswa yang dikirim ke Belanda selalu berhasil dipengaruhi oleh Perhimpunan Indonesia. Sebagai manusia, mereka juga ingin mendapatkan karir pribadi yang gemilang. Maka, beberapa di antaranya memilih menjadi dokter atau pakar hukum sebagai wujud praktek dari pelajaran yang didapatkannya selama di Belanda. Yang kedua, karena kenyataan tersebut, PI tidak dapat berbuat banyak. Tidak mungkin juga PI memaksa para mahasiswa berhenti dari karirnya setelah berlelah-lelah memperoleh pendidikan yang layak di negeri Belanda. Selanjutnya, seorang mahasiswa rantau bernama Sudjadi memberikan saran kepada Muhammad Hatta agar melanjutkan cita-cita PI dengan mendirikan partai baru. Jadi faktor yang menyebabkannya yang pertama, karena tidak seluruh mahasiswa yang berkuliah di Belanda itu berhasil dipengaruhi oleh PI. Nah, beberapa di antara mereka lebih memilih untuk fokus pada pendidikannya di Belanda dan memilih menjadi dokter atau pakar hukum. Nah, karena itu PI tidak dapat berbuat banyak, karena tidak mungkin Perhimpunan Indonesia itu memaksa para mahasiswa untuk masuk dalam organisasi tersebut. Maka seorang mahasiswa bernama Sudjadi memberikan saran kepada Muhammad Hatta untuk membuat partai baru.